Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Anwari, NIM 12040313463. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Bahasa dan Budaya. Bahasa merupakan inti dari interaksi manusia. Dengan bahasa, kita bisa menyampaikan budaya dari satu budaya ke budaya berikutnya. Melalui bahasa, kita bisa belajar nilai dan perilaku budaya kita. Bahasa merupakan aspek yang penting dalam belajar komunikasi antar budaya. Pentingnya bahasa dalam masyarakat kontemporer mengingatkan akibat dari globalisasi dan imigrasi yang terus mempertemukan orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Contohnya, di SD di California harus berhadapan dengan lebih dari 300 bahasa. Yang kedua, tes dari memperoleh SIM di California didaftarkan dalam 30 bahasa, mulai dari bahasa Amerika sampai bahasa Vietnam. Yang ketiga, sebagai respon dari meningkatkannya peran Cina di dunia, ada sekitar 40 juta orang di dunia belajar bahasa Cina Mandarin di universitas di Amerika. Dengan alasan tersebut, penting untuk memahami bagaimana budaya dan bahasa saling melengkapi. Untuk itu, kita akan membahas apa itu bahasa, bagaimana pengaruhnya, dan bagaimana bahasa merefleksikan nilai budaya, serta peran bahasa dalam berkomunikasi antar budaya di tempat yang berbeda, termasuk internet. Peranan sosial budaya dari bahasa pertukaran komunikasi. Tanpa bahasa, kita tidak akan dapat berbicara, membaca, menulis, mendengarkan orang lain, atau bahkan berbicara dengan diri sendiri, yaitu untuk berpikir. Artinya, kita tidak dapat berkomunikasi tanpa bahasa. Bahasa memungkinkan kita secara verbal menyatakan emosi dan menghilangkan stres, menyatakan rasa sakit, kegembiraan, kekecewaan, dan rasa terkejut. Bahasa juga digunakan untuk memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Bahasa dan identitas. Bahasa berperan besar dalam membentuk dan menyatakan identitas. Identitas etnik sebagian juga berasal dari bahasa. Dialek dan aksen juga dapat menjadi bagian identitas seseorang. Penggunaan bahasa juga berperan untuk mengatur orang dalam kelompok sesuai faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan bahkan level sosial ekonomi. Istilah yang digunakan seseorang dapat dengan mudah menandakan ia muda atau tua. Ingat kata-kata yang digunakan nenek-nenek kita yang kelihatannya ketinggalan zaman. Bahasa juga bagian dari identitas genre kita. Perempuan dan laki-laki menggunakan bahasa dengan berbeda, baik dari pilihan kata maupun perilaku. Di antara penutur bahasa Inggris, perempuan cenderung untuk menyatakan banyak pertanyaan, lebih mendengarkan, dan menggunakan kata-kata yang sportif. Sedangkan laki-laki, di sisi lain, lebih sering untuk memotong pembicaraan dan menyatakan pendapatnya dan bukan pendengar yang baik. Bahasa dan persatuan. Bahasa mengizinkan orang membentuk kelompok dan terlibat dalam usaha yang kooperatif, baik dalam skala besar maupun kecil.
Kosakata yang digunakan bersama memungkinkan untuk merekam dan memelihara kejadian masa lalu. Rekaman ini menjadi catatan sejarah suatu komunitas yang disampaikan ke generasi berikutnya, menjadi faktor penyatu. Bahasa dan budaya. Apa itu bahasa dan budaya? Bahasa merupakan sejumlah simbol atau tanda yang disetujui untuk digunakan oleh sekelompok orang untuk menghasilkan arti. Simbol-simbol itu digunakan oleh budaya yang berbeda secara bervariasi, seperti perbedaan Inggris Amerika dan Inggris Australia. Contohnya seperti sampah untuk Australia. Sampah untuk Inggris Amerika, garbage dump. Sedangkan sampah untuk Inggris Australia, tip, dan lain-lain. Variasi bahasa. Budaya juga ditandai dengan sejumlah variasi budaya, diantaranya aksen. Aksen merupakan variasi dalam pelafalan yang terjadi ketika orang menggunakan bahasa yang sama. Hal ini terkadang merupakan akibat dari perbedaan geografi dan histori. Simbol antara bahasa dan budaya. Simbol antara bahasa dan budaya. Budaya manusia dengan segala kerumitannya tidak akan berkembang dan tidak dapat diperkirakan tanpa bantuan bahasa. Alasan keterkaitan bahasa dan budaya keduanya bekerja sama dalam hubungan yang saling menguntungkan. Untuk memiliki suatu budaya, bahasa dibutuhkan sehingga anggota satu kelompok dapat berbagi kepercayaan, nilai, dan perilaku dan terlibat dalam usaha komunal. Sebaliknya, budaya dibutuhkan untuk mengatur pribadi yang berlawanan keadaan kelompok sehingga kepercayaan, nilai, perilaku, dan aktivitas komunitas dapat terbangun. Bahasa sebagai cermin nilai budaya, tinggi dan rendahnya konteks. Menurut Edward Hale, Jepang dianggap sebagai budaya yang tinggi, penggunaan konteks sebaliknya dengan Amerika Serikat. Pengelompokan ini mudah terlihat dari bahasa Jepang yang mengandung banyak kata dengan cara baca yang nyaris sama, namun memiliki arti yang berbeda. Misalnya, kiku artinya mendengarkan atau bertanya. Cara baca dan menulisnya sama. Arti sumansen sangat tergantung pada konteks, bisa berarti permisi, maaf, atau terima kasih. Di Amerika Serikat juga ada yang seperti itu, tapi jumlahnya tidak sebanyak yang di Jepang. Budaya yang berkonteksi tinggi seperti Jepang lebih menekankan pada bagian sesuatu itu dikatakan berbanding apa yang dikatakan. Kalau di Amerika Serikat dalam jamuan dikatakan, maukah Anda minum anggur saat makan malam? Maka di Jepang dengan maksud yang sama, sake sangat enak jika dinikmati dengan makan Jepang. Tinggi rendahnya pengaruh kekuasaan. Pengaruh kekuasaan atau bagian suatu budaya menerima perbedaan status di antara populasi dapat juga ditemukan dalam satu negara. Individualisme dan kolektivisme
Apakah suatu budaya menekankan individualisme atau hubungan sosial juga dapat diamati melalui penggunaan bahasa. Bahasa dalam interaksi komunikasi antar budaya, yaitu ada tiga. Ada tiga ruang lingkup di mana bahasa merupakan isu penting, yaitu yang pertama interaksi interpersonal, yang kedua interaksi dan penerjemahan, yang ketiga yaitu pernikahan antar budaya. Interaksi interpersonal. Ketika individu dari budaya yang berbeda terlibat dalam komunikasi, seseorang tidak akan menggunakan bahasa asli mereka, kecuali mereka yang berbicara dalam bahasa kedua fasih atau hampir fasih. Potensi untuk salah komunikasi itu tinggi. Kewaspadaan. Hati-hati terhadap apa yang sedang dikatakan orang lain dan bagaimana hal itu disampaikan. Kecepatan berbicara. Penentuan asli kelihatan berbicara sangat cepat. Kosakata. Menghindari kosakata tertentu, kata-kata teknik dan singkatan, dan menghindari metafora saling istilah ucapan sehari-hari. Memonitor umpan balik nonverbal. Pemeriksaan. Interpretasi dan penerjemahan. Interpretasi dalam masyarakat kontemporer, kehadiran interpretasi menjadi lebih umum. Penerjemahan. Tugas penerjemahan adalah mengubah teks tertulis dari satu bahasa ke bahasa lain. Pernikahan antar adat. Pernikahan antar adat budaya. Masalah pernikahan antar adat budaya tentang makanan yang harus dimakan, di mana tinggal, liburan yang perlu didayakan. Yang lebih rumit ketika menghadapi perbedaan peran gender, menghadapi konflik, menyatakan emosi, nilai, perilaku, sosial, pola asuh anak, hubungan dengan keluarga besar, dan banyak isu-isu lainnya. Kunci utama dalam menghadapi tentang pernikahan antar budaya adalah komunikasi efektif, dan setiap pasangan harus menghadapi masalah bahasa. Teknologi komunikasi dan bahasa. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling sering digunakan dalam internet saat ini. Pertimbangan bahasa dalam keterampilan antar budaya. Mempelajari bahasa dan budaya lain menolong kita untuk berpikir tentang dunia dengan dimensi yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.